Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi teman-teman di video kali ini aku akan memberikan penjelasan tentang mat tabi'i dan mem sukun. Oke, pengertian mat tabi'i. Mat tabi'i dalam bahasa Arab adalah mat yang memiliki arti memanjangkan. Secara istilah diartikan sebagai memanjangkan suara ketika mengucapkan huruf mat, dikutip dari buku-buku dasar ilmu tajwid. Mat tabi'i adalah mat yang terjadi apabila ada huruf alif terletak sesudah harokat fathah. Setelah harokat fathah, hurufnya ya sukun terletak sesudah kasrah, dan waw mati sesudah harokat dhammah. Jadi huruf itu ada ayu, yaitu alif, waw, dan ya. Cara baca mat tabi'i harus memiliki ketentuan yang sama dengan bacaan mat secara umum yang ada di hukum bacaan ayat di Al-Quran. Dilakukan ketika ketentuan mat tabi'i muncul, yaitu ketika huruf alif sesudah harokat fathah, huruf ya sukun atau mati sesudah harokat kasrah, dan huruf waw sukun sesudah harokat dhammah. Cara bacanya mat tabi'i dilafalkan ketika dengan panjang 2 harokat atau 2 ketukan setiap menemukan ayat yang mengandung mat tabi'i. Dalam membaca Al-Quran, umat Islam wajib membaca ayat tersebut sesuai kaidah mat tabi'i dengan panjang 2 harokat. Oke, nah ini akan memberikan contohnya. Sabar. Contohnya ada di surat surat Al-Fil. Bentar, ini agak. Oke, contoh dari mat tabi'i ada di surat Al-Humazah ayat 3. Nah, oke, aku akan share screen. Sabar. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat mat tabi'i di Quran surat Yahsabu annama lahu akhrad. Al-Humazah ayat ketiga. Nah, sabar. Nah, di sini kalian bisa lihat juga. Dalam ayat tersebut terdapat bacaan malahum, di mana ada huruf mim berharokat fathah yang diikuti dengan huruf alif. Jadi huruf mat tabi'i ini adalah huruf alif ini. Jadi mat tabi'i kali ini itu huruf alif ya. Huruf alif berharokat bertemu dengan mim. Nah, diikuti huruf mim berharokat fathah yang diikuti huruf alif. Kalian bisa baca di sini, kalian bisa lihat di sini. Ini kalian sering baca. Nah, ini tuh dibacanya itu 2 harokat, jadinya malahum gitu. Jadi yashabu anna malahum ahad, dibaca itu 2 harokat ataupun 2 ketukan. Yashabu anna malahum ahad. Jadi jangan baca terlalu 1 harokat ataupun lebih dari 2 harokat ya. Lalu kita akan lanjut ke oke, jadi kita akan lanjut ke mim sukun. Jadi mim sukun ini terdapat 3, yaitu pertama idgham ini ikhfa syafawi dan izhar syafawi. Nah, jadi kita akan
Pertama kita akan menjelaskan idgham mimi. Huruf bacaan mim sukun. Jadi hukum bacaannya adalah mim sukun yang ketiga atau idgham mimi dikatakan sebagai mim idgham mimi ketika mim sukun bertemu dengan mim. Jadi kata mimi itu karena ada idgham. Jadi ketika mim sukun bertemu dengan mim, ya, yang bertemu dengan huruf mim yang memiliki harokat. Nah, jadi contohnya itu kayak ini ya teman-teman, saya akan buka screen-nya dulu agar ya. Ya, oke, sini itu mimi. Jadi akan baca ya surat Al-Mulk ayat 12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi walahum maghfiratu wa ajrun kabir. Jadi di sini kami bisa lihat dikata lahum maghfiratun itu huruf mim sukun bertemu dengan mim itu bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Yang penting itu huruf mim mati. Setelah huruf mim mati itu bertemu dengan huruf mim lagi. Tapi mim itu harus berharokat. Oke, kayak gitu. Oke, aku akan jelaskan untuk idgham mim ini. Nah, kalian juga udah tahu. Aku akan ulang cara bacanya itu. Ya, kayak tadi. Nah, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu. Itu adalah hukum untuk idgham mimi. Oke, kita lanjut. Tidak tadi sedikit. Oke, jadi cara itu apa, jadi itu contoh ayat untuk idgham mimi. Ya, ayat dan ya hukum itu idgham mimi. Oke, dan aku akan lanjut kepada mim sukun selanjutnya. Oke, mim sukun selanjutnya yaitu ikhfa syafawi. Dikatakan sebagai ikhfa syafawi apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi kan yang tadi kan idgham mimi itu kan ketika huruf mim sukun bertemu dengan mim, ini huruf mim sukun bertemu dengan huruf ba. Cara baca ikhfa syafawi ya, ini menyamarkan huruf mimnya. Huruf mim itu disamarkan di bibir dan didengungkan. Oke, jadi kita akan melihat contohnya. Terus ini contoh dari ikhfa syafawi. Nah, ini dia contohnya. Nah, bisa lihat di sini di surat Al-Fatiha ayat 4, tarmihim bi jaratin min sijil. Dikata tarmihim bi, itu ini mim sukun bertemu dengan mim. Ya tadi dibaca itu mimnya itu dibaca disamarkan dan didengungkan, jadi tarmihim bi jaratin min sijil. Oke, kita akan lanjut ke huruf mim yang selanjutnya. Mim sukun yang selanjutnya. Hukum mim sukun selanjutnya. Itu yang terakhir itu izhar syafawi. Hukum bacaan izhar syafawi berlaku ketika huruf mim bersukun bertemu dengan huruf hijaiyah, selain huruf mim dan ba. Nah, ini bedanya itu izhar syafawi itu ketika huruf mim sukun bertemu dengan
semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Cara bacanya yaitu dengan menyuarakan bunyi mim secara terang dengan mulut tertutup tanpa dengung di bibir. Jadi baca itu jelas tanpa dibuka mulut. Nah, oke, kita akan melihat contoh dari Hizar Syafawi. Itu ada di Quran surat Asy-Syams ayat ini ayat 14. Hizar Syafawi wa kazzabuhu faqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha ya kayak ini. Nah, ini kalau bisa lihat di sini kata fadam dama itu huruf mim bertemu dengan huruf hijaiyah selain mim dan ba, yaitu huruf da. Nah, jadi huruf mim itu dibaca itu terang tanpa membuka mulut. Jadi fadam dama alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwaha. Jadi fadam. Jadi dibaca itu terang ya. Nah, mungkin segitu aja dari saya. Maaf jika ada kesalahan, bersalah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.